Baik, shalom. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang persembahan, dan ini adalah bagian yang kedua. Dan di dalam bagian pertama pada minggu yang lalu kita membahas satu hal, yaitu hal-hal penting yang perlu diketahui tentang persembahan kepada Tuhan. Ada yang masih ingat? Kita bahas 4 hal di sana ya. Yang pertama adalah persembahan tidak harus dalam bentuk uang ya. Karena itu kalau tidak punya uang jangan terlalu kecewa seolah-olah tidak berguna ya, karena waktu, tenaga, pikiran, ide, karunia, kemampuan semua adalah bentuk persembahan kepada Tuhan. Kedua, persembahan yang besar belum tentu baik, yang kecil belum tentu jelek. Karena Tuhan melihat dari pengorbanannya. Orang bisa memberi banyak secara jumlah, tapi secara pengorbanan itu kecil sekali. Sementara orang bisa memberikan jumlah yang kecil sekali, tapi secara pengorbanan itu besar. Seperti janda miskin dalam Lukas pasal 21. Yang ketiga adalah persembahan merupakan sesuatu yang penting bagi Tuhan, dan Tuhan memperhatikan kita dan persembahan yang kita berikan. Dan yang keempat, persembahan apapun tidak akan diterima oleh Tuhan kalau orangnya tidak beriman atau orangnya hidup jahat. Bahkan dikatakan Tuhan jijik, Tuhan keji dengan persembahan dari orang fasik. Ya, itu pelajaran kita minggu lalu. Dan sekarang kita akan membahas satu poin, yaitu bahwa kita harus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sekali lagi, sepanjang pelajaran kita pada waktu kita bicara soal persembahan, maka tidak melulu soal uang. Sehingga pada waktu kita membahas ini bahwa kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka ini bukan hanya soal uang, tapi memberikan semua yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi bagaimanapun juga prinsipnya, Tuhan memang mau kita memberikan persembahan yang terbaik. Nah, saya mau bahas beberapa hal di sini lagi. Pertama, mari kita lihat Tuhan menuntut persembahan yang terbaik. Bahwa Tuhan memang menuntut persembahan yang terbaik dari umatnya, itu nampak dari adanya banyak ayat tentang hal ini. Mari kita lihat contohnya Yesaya 40 ayat 30. Dan yang terbaik dari buah sulung ataupun dari segala macam persembahan khusus, dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam juga yang terbaik dari tepung selaimu harus kamu berikan kepada imam supaya rumah-rumahmu mendapatkan berkat. Jadi dalam ayat ini 2 kali kata-kata yang terbaik. Dalam versi King James itu ada kata-kata first of the all first fruits, ya, yang pertama dari semua buah yang pertama. Itu King James begitu, bilang tentang yang terbaik. Juga the first of. Nah, maka di dalam terjemahan Indonesia diterjemahkan yang terbaik. Tapi di dalam bahasa Inggris dibilang itu dari yang pertama dari semua buah yang pertama. Sebentar saya jelaskan hal itu. Sekarang lihat Amsal pasal 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara lihat di sini ada kata hasil pertama. Di dalam versi King James itu dia pakai kata yang sama, the first fruits, buah pertama. Lalu Keluaran 23:19, yang terbaik dari buah bungaran, hasil tanammu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Lagi-lagi di dalam King James, the first of the first fruits,
yang pertama dari buah pertama. Jadi kita lihat, semua bahasa Inggris itu menerjemahkan sebagai buah pertama. Sementara di dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan yang terbaik. Ingat yang saya sudah jelaskan tentang model-model terjemahan, ya kan? Nah, sebenarnya dari sisi bahasa asli memang terjemahan harfiahnya itu, yaitu buah pertama. Tapi karena orang Indonesia nanti tidak mengerti latar belakang buah pertama itu apa, maka diterjemahkanlah sebagai yang terbaik. Nah, apa artinya the first fruit di sini ya? Ini ada macam-macam penafsiran sebenarnya. Ada yang menganggap bahwa itu adalah hasil pertama dari yang diperoleh. Nah, inilah yang seringkali disebut sebagai persembahan buah sulung. Tapi nanti praktek tentang persembahan buah sulung dan apakah itu masih berlaku atau tidak kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang, ya. Tapi pokoknya di sini the first fruit ini artinya apa? Ada yang menganggap bahwa ini adalah hasil pertama atau buah sulung. Ada yang menafsirkan bahwa itu adalah hasil terbaik. Jadi tidak harus pertama, tapi yang penting yang terbaik. Tapi ada penafsiran yang menggabungkan keduanya, yaitu yang pertama dan yang terbaik. Coba perhatikan kata-kata dari Henry. Dia bilang begini, dengan buah atau hasil pertama dari segala sesuatu, sebagaimana yang dilakukan Habel. Ini adalah hukumnya. Dan juga disampaikan perintah oleh Nabi dalam Matius 3:10. Allah yang adalah yang pertama dan yang terbaik harus mendapatkan yang pertama dan yang terbaik dari segala sesuatu. Hak dialah yang pertama daripada yang lain. Oleh karena itu dia harus dilayani dengan yang pertama. Jadi Henry bilang bahwa yang dimaksudkan di sana itu adalah kedua-duanya, yaitu yang pertama dan yang terbaik. Tidak hanya yang pertama, tidak hanya yang terbaik, tapi yang pertama dan yang terbaik. Ya, karena itu maka dari ayat-ayat ini kita bisa melihat memang Tuhan menuntut yang terbaik dari umatnya. Karena itulah maka adalah salah kalau umatnya itu tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam banyak hal. Bukan hanya soal uang, tapi soal waktu. Ya, ada orang yang menyelesaikan atau memberikan hidupnya, waktunya untuk semua urusannya dan untuk Tuhan yang sisa-sisa. Itu pun kalau ada sisa waktu. Ya, memberikan kemampuan tersisa yang bisa dia berikan. Atau juga tenaga-tenaga tersisa yang bisa dia berikan. Saudara, saya pernah hadir dalam sebuah kebaktian. Lalu mau doa persembahan, majelis gereja berdoa, Tuhan. Setelah kasih persembahan, lalu dia berdoa, Tuhan, inilah sisa belanja kami, ya Tuhan. Wih, saya kaget. Aduh, sisa belanja. Dalam hati saya, seandainya tidak ada sisa, mungkin Tuhan tidak dapat. Tapi setelah itu saya mikir, mungkin orang itu jujur juga ya. Bahwa memang kebanyakan kita memberikan ya dari sisa. Sehingga Tuhan mendapatkan yang sisa dari segala keperluan kita. Dan dia bukan yang pertama dan yang terbaik. Padahal di dalam ayat-ayat yang saya tunjukkan tadi, memang Tuhan menuntut yang pertama dan yang terbaik. Saya ingat betul pengalaman orang tua saya. Ya, papa saya guru, mama saya guru. Dan setiap kali gajian, mereka biasanya karena guru dengan guru gajiannya pada hari yang sama. Ya, nah waktu gajian pada hari yang sama itu, pulang itu semua uang itu dikumpul, lalu kita anak-anak semua kumpul lalu berdoa. Habis berdoa, lalu dikeluarkanlah. Nah ini, ambil ini yang Tuhan punya ya. Disisihkan persepuluhan Tuhan punya. Setelah itu, ini persembahan sepanjang 1 bulan. Kan ada hari Minggu, ada 4 atau 5 kali. Ini untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Setelah itu, baru diatur untuk bayar utang. Setelah saya membahas atau membuat bahan ini, saya langsung teringat bahwa ternyata yang dilakukan oleh orang tua saya, mereka begitu gajian tidak langsung potong utang.
Dan kalau masih sisa baru kasih Tuhan. Tidak. Tuhan punya sudah duluan. Kalau mau pas bayar utang gak cukup, maka itu menjadi masalah. Tapi yang penting adalah yang dianggap punya Tuhan itu tidak diganggu-gugat. Sehingga dari pengalaman orang tua saya tahu persis mereka memang memberikan yang pertama dan yang terbaik. Ya. Jadi memang Tuhan menuntut itu. Sekarang yang kedua. Tuhan melarang dan mengecam persembahan yang jelek atau buruk. Jadi bukan hanya menuntut yang baik, tapi mengecam yang jelek, mengecam yang buruk. Lihat Ulangan pasal 17. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk. Sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Memberi yang buruk, memberi yang jelek itu keji. Keji itu kata lainnya jijik. Jadi pada waktu kita memberikan yang jelek, itu Tuhan jijik dengan persembahan itu. Ingat ya, yang jelek itu bukan berarti tidak identik dengan sedikit. Karena orang bisa berikan sedikit, tapi itu sebenarnya terbaik. Ini soal kualitasnya, bukan soal kuantitasnya. Nah, jadi dilarang memberikan persembahan lembu, domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk. Saudara, lagi-lagi ini bukan hanya soal uang. Kita lihat Abraham itu diminta oleh Tuhan persembahan, tapi bukan uang, bukan harta. Tuhan memberikan anaknya. Ya, Tuhan memberikan anaknya Ishak, dan istrinya mandul begitu lama sampai pada akhirnya baru diberikan anak. Sehingga itu anak satu-satunya. Kalau Ismail kan kita tidak hitung. Ya, karena itu anak kecelakaan. Ya, tapi Ishak ini anak satu-satunya, anaknya yang sah. Dan Tuhan menuntut anak itu dari dia. Tuhan menuntut supaya diberikan, dipersembahkan menjadi korban bakaran. Dan itu berarti bahwa Ishak itu adalah anak pertama. Kita tidak hitung Ismail. Dia adalah anak pertama dan anak yang utama, karena itu anak perjanjian. Anak yang sangat dikasihi, dan Tuhan menuntut itu untuk dijadikan korban bakaran. Jadi walaupun nanti dia tidak jadi mengorbankan Ishak karena Tuhan mencegahnya, tapi pada waktu itu Tuhan menuntut, kita bisa melihat bahwa memang Tuhan menuntut yang terbaik. Saya teringat khotbah salah satu rekan saya, Pendeta Nur Anggraito. Sekian tahun yang lalu waktu dia khotbah di gereja saya, dia kasih ilustrasi. Dia khotbah dari Kejadian 22. Lalu dia bilang begini, satu hari saya membayangkan bahwa dia punya istri, punya anak 3 orang. Lalu dia bilang, satu hari Tuhan datang kepada saya. Lalu Tuhan bertanya kepada saya, Nur, apakah benar engkau mengasihi aku? Lalu saya jawab, ya Tuhan, benar aku mengasihi engkau. Maukah engkau memberikan istrimu menjadi korban bakaran bagiku? Lalu dia bilang, Tuhan, masalahnya istri cuma 1. Kalau punya 3, Tuhan boleh ambil 1. Tapi ini cuma 1 Tuhan. Jangan Tuhan. Maka Tuhan pun mundur. Beberapa saat kemudian, Tuhan datang lagi. Nur, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Maukah engkau memberikan anak pertamamu menjadi korban bakaran bagiku? Lalu dia jawab, Tuhan, pada waktu saya kecil, masih zaman dulu, belum ada foto. Sehingga saya sendiri tidak pernah punya foto masa kecil. Tapi mama saya bilang pada saya, Nur, kalau kamu mau tahu wajahmu waktu kecil seperti apa, lihatlah pada anak pertamamu. Kamu persis seperti itu. Jadi Tuhan, anak pertama ini anak fotokopinya saya. Tuhan, masakan Tuhan minta. Lalu Tuhan mundur. Dan beberapa lama kemudian
Tuhan datang lagi. Nur, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Berikanlah anakmu yang kedua sebagai korban bakaran bagiku. Lalu dia bilang, Tuhan, saya punya anak ini 3 orang. 2 perempuan. Laki cuma 1. Dan yang nomor 2 ini yang laki-laki, Tuhan. Ini penerus keturunan saya, Tuhan. Masakan Tuhan mau ambil yang laki-laki? Jangan, Tuhan. Maka Tuhan pun mundur. Beberapa saat kemudian Tuhan datang lagi. Nur, apakah engkau mengasihi aku? Dan Nur menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Maukah engkau memberikan anakmu yang terakhir bagiku? Lalu dia bilang, Tuhan, anak terakhir saya ini lahir tahun 2000, Tuhan. Dan anak-anak yang lahir tahun 2000 itu disebut anak-anak milenium. Banyak artis pada waktu itu yang merencanakan kehamilannya dan melahirkan pas tahun 2000 karena namanya anak milenium. Nah, anak saya yang ketiga ini lahir tahun 2000, Tuhan. Dan ini anak milenium. Masa Tuhan mau ambil anak milenium ini? Maka Tuhan pun mundur seperti biasa. Tapi pada waktu Tuhan mundur, Nur berkata, sabar Tuhan. Tuhan berbalik, ada apa? Ku minta istrimu kau tidak mau. Ku minta anak pertamamu kau tidak mau. Anak kedua mau kau tidak mau. Anak ketiga kau tidak mau juga. Lalu apa lagi? Lalu Nur menjawab, tapi Tuhan masih ada 1. Kalau Tuhan mau ambil, ambillah. Tuhan tanya, siapa? Itu pembantu di belakang. Jadi kalau Tuhan mau ambil istri tidak. Anak pertama, 2, 3 tidak. Kalau pembantu boleh. Ya kan? Jadi rupanya bagi dia adalah istri, anak 1, 2, 3 itu adalah yang terbaik, yang terpenting. Pembantunya kurang penting. Kalau Tuhan mau ambil, ambil itu saja. Ya kan? Dan seringkali kita itu seperti itu. Kita mau kasih Tuhan, tapi kalau bisa yang paling tidak berarti bagi kita. Tapi yang paling berarti bagi kita adalah untuk kita. Makanya saya waktu kecil suka dengar khotbahnya Yusuf Roni. Dan saya selalu ingat yang dibilang bahwa kalau orang punya anak pertama yang jenius kasih jadi dokter, anak yang kedua yang pintar sekali kasih jadi dosen, anak ketiga yang pintar kasih jadi arsitek, yang terakhir yang agak bodoh-bodoh ini kasih Tuhan saja. Saya pikir-pikir mungkin juga ya banyak pendeta bodoh-bodoh tuh. Ya, mungkin karena orang tua kasih yang jelek-jelek yang sudah tidak karu-karuan itu yang dikasih. Tapi berapa yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Ya. Di dalam kebudayaan kafir, kita ingat ya, Tuhan minta Abraham persembahkan, bakar anaknya jadi korban bakaran. Di dalam kebudayaan kafir, mereka punya kebiasaan untuk memberikan anak-anak mereka bagi dewa. Coba lihat 2 Raja-Raja 16. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Sesuai perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Mempersembahkan anak sebagai korban dalam api itu perbuatan keji bangsa-bangsa. Jadi rupanya ada kebiasaan di kalangan orang kafir itu untuk memberikan anak-anak mereka jadi korban bakaran. Ya, Ulangan 12. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencilah, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka, bagi dewa mereka. Salah satu dewa yang seringkali mendapatkan korban bakaran anak-anak ini itu adalah dewa Molok. Kalau saudara baca di Alkitab. Jadi sebagai persembahan kepada dewa Molok, maka mereka orang-orang kafir itu memberikan anak-anaknya. Dan di dalam beberapa tradisi, persembahan kepada dewa, yaitu anak-anak yang dibakar, itu harus anak-anak yang terbaik. Seorang misionaris di India satu hari bertemu dengan seorang ibu yang sementara menggendong satu anak, lalu menuntun satu anak yang lain.
Anak yang dituntun ini adalah anak yang sehat. Sementara yang digendong ini, itu adalah anak yang cacat. Lalu ketika bertemu dengan misionaris itu bertanya kepada ibu ini, mau kemana? Lalu ibu itu berkata, saya mau memberikan persembahan kepada dewa di Sungai Gangga. Salah seorang anak saya. Misionaris itu mencegah, tapi tidak berhasil. Dan ibu ini pergi, dan dia membuang salah satu anaknya di Sungai Gangga sebagai persembahan bagi dewa. Lalu dia pulang. Begitu dia pulang ketemu dengan misionarisnya. Dan misionaris ini kaget karena dia masih menggendong anaknya yang cacat itu. Lalu dia tanya, di mana anakmu yang sehat? Sudah kubuang ke Sungai Gangga sebagai persembahan bagi dewa. Lalu misionaris itu tanya, kenapa kamu membuang anakmu yang sehat? Kenapa kamu tidak buang anakmu yang cacat ini saja ke sungai? Lalu ibu itu menatap misionaris itu dan berkata, Tuan, aku tidak tahu apa agama Tuan. Tapi di dalam agama kami, yang terbaik itu buat dewa, dan yang jelek buat kami. Aku tidak tahu apa agama Tuhan. Agama kami yang kafir ini, yang terbaik untuk Tuhan, yang jelek untuk kami. Sehingga kalau ada orang percaya, orang Kristen yang terbaik untuk dirinya, yang jelek untuk Tuhan, kita lebih buruk dari orang kafir. Ingat, Tuhan bukan hanya memerintahkan kita memberikan persembahan terbaik, tapi melarang memberikan persembahan yang jelek, mengecam persembahan yang asal-asalan. Mari kita melihat contoh pada zaman Maliaki. Maliaki 1. Seorang anak menghormati bapaknya. Seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormatmu yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Jadi saudara perhatikan ayat ini. Ini bicara soal anak menghormati bapa, ya, atau seorang hamba menghormati Tuhan. Dan kalau tidak melakukan itu, namanya menghina. Bagaimana kami menghina namamu? Ayat 7. Kamu membawa roti cemar di atas mezbahku. Tapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Saudara lihat, masalahnya di mana mereka dianggap menghina Tuhan? Karena mereka membawa roti cemar di atas mezbah. Pada waktu mereka membawa roti cemar di atas mezbah, mereka menghina Tuhan, tapi juga meja Tuhan dianggap boleh dihinakan. Itu meja roti persembahan di dalam tabernakel. Nah, apa maksudnya mereka kasih roti cemar? Ingat, ada persembahan roti sajian. Dan di dalam aturan Tuhan, di dalam kitab Imamat itu, roti itu ada aturannya. Sekarang coba lihat Imamat 2. Apabila seorang hendak mempersembahkan beberapa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahan itu tepung yang terbaik. Jadi mau bikin roti itu harus tepungnya yang terbaik. Dan dia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan di atasnya. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik. Berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahan itu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik yang diolah dengan minyak berupa roti tidak beragi. Jadi rupanya untuk kasih roti pun harus tepungnya yang tepung terbaik. Pada waktu kamu kasih persembahan roti tapi tepungnya tidak atau bukan tepung terbaik, itu namanya roti yang cacat atau roti yang cemar. Dan itu sama dengan
anak tidak hormat bapa, hamba tidak hormat pada Tuhan, itu sama dengan menghina Tuhan dan menghina meja roti persembahan. Sudah bayangkan saja, kalau orangnya punya tepung terbaik tapi sengaja pilih tepung jelek untuk bikin roti lalu diberi persembahan, itu penghinaan kepada Tuhan. Maliaki 1. Apabila kamu membawa seekor binatang buta ya untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah dia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal ini. Masakan dia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena binatang yang dikasih binatang buta, binatang timpang, binatang sakit. Tuhan tidak berkenan. Itu tindakan yang jahat. Menurut ayat 8 tadi. 11. Sebab dari terbitnya sampai pada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Tuhan ini besar sekali. Masa layak dia diberikan binatang buta, sakit, pincang? Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihatlah alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Apakah Tuhan mau menerima persembahan yang jelek itu? Itu penghinaan. Coba saudara lihat ini binatang yang dirampas. Saya mau tekankan satu, itu jadi ada binatang timpang, ada binatang sakit. Tapi ada kata-kata binatang yang dirampas. Dirampas dari mana? Mungkin dirampas dari orang lain ya. Jadi nyuri dulu binatang orang lain, habis itu kasih Tuhan. Itu sama seperti korupsi, habis itu bawa persepuluhan. Ya, atau nyolong lalu kasih persembahan, tipu orang lalu kasih persembahan. Tapi ada yang menarik di sini. Kalau kita melihat perbandingan terjemahan untuk binatang yang dirampas, coba lihat RSV, Revised Standard Version, itu menerjemahkan binatang yang diambil dengan kekerasan. New American Standard Bible yang diambil dengan merampok. NIV, binatang yang terluka. King James, binatang yang dicabik-cabik. Ini berarti bukan hanya sekedar dirampas, tapi binatang yang sudah tercabik. Kalau binatang yang sudah ditercabik ini dan dirampas, kira-kira dirampas dari siapa? Atau dari apa? Para penafsir mengatakan binatang ini adalah binatang yang misalnya kambing atau domba sudah diterkam serigala atau binatang buas. Lalu binatang buasnya lari, si tuan binatang itu berusaha merampas kembali binatang itu dari serigala atau binatang buas. Tapi sudah terluka-luka, sudah tercabik-cabik itu binatangnya. Daripada mubasir, kasih Tuhan sajalah. Kasih persembahanlah. Dengan kata lain saudara, persembahan yang dikasih kepada Tuhan itu adalah persembahan yang sebenarnya sudah dimakan serigala itu.
Binatang sudah ngambil. Kamu ambil lagi, sudah tercabik-cabik, kamu kasih Tuhan lagi. Kau kira Tuhan binatang? Coba sekarang lihat Keluaran 22. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas jangan kamu makan, tapi harus kamu lemparkan kepada anjing. Ya, jadi kalau sudah diterkam, kamu sendiri tidak boleh makan. Untuk kamu saja kamu tidak boleh. Lalu kasih siapa? Kasih anjing. Tapi ini manusia kurang ajar, kasih Tuhan. Untuk kamu saja tidak layak. Layaknya kasih anjing. Kalau untuk kamu saja tidak layak, apalagi Tuhan. Ini keterlaluan ini. Ya, ini betul-betul penghinaan kepada Tuhan. Karena apa yang layak untuk anjing itu dikasih pada Tuhan. Padahal untuk mereka saja tidak layak. Maliaki 1 ayat 14. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tapi dia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Jadi sebenarnya dia nasar, Tuhan, saya kasih yang terbaik lah. Tapi ternyata yang terbaik itu dia simpan. Lalu, wah ini ada yang cacat ini, ya sudah kasih Tuhan saja yang cacat. Ini saya waktu berapa bulan yang lalu tuh ke Luwuk. Ada seorang ibu yang datang pada saya dan dia curhat. Dia minta doa. Dia melakukan kesalahan persis seperti ini. Jadi sebelum sapi-sapinya itu menghasilkan, dia berdoa. Bahwa Tuhan, kalau Tuhan memberkati sapi-sapiku ini dan sapi-sapi akan punya anak-anak ini, saya akan kasih bagi Tuhan yang pertama, yang terbaik saya kasih Tuhan. Dan ternyata sapi-sapinya itu melahirkan. Dan melahirkan pertama semuanya baik. Dan dia tidak bisa kasih satu pun kepada Tuhan. Kasih yang kedua juga begitu. Sampai akhirnya dia lihat satu yang jelek. Itu yang dia kasih pada Tuhan. Setelah dia kasih pada Tuhan, sapinya yang baik itu satu-satu mati. Mati semua. Sampai tinggal induknya. Jadi dia bilang, Pak, bagaimana Pak? Saya bilang, kasih sudah itu induknya, nanti mati juga. Ya kan? Ini ayat ini, terkutuklah penipu. Terkutuklah penipu. Jadi orang punya bagus, tapi sengaja kasih Tuhan yang jelek. Itu ayat ini bilang, terkutuklah. Kalimat selanjutnya, sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Masakan kamu bisa kasih yang begitu? Ini saya memberikan pengertian kepada saudara ya. Bukan hanya asal khotbah, yang penting saudara kasih yang terbaik, tapi dasarnya itu apa? Jadi saudara, mengapa kasih persembahan yang jelek itu salah? Beberapa alasan bisa diberikan. Pertama, karena hukum Taurat memang larang itu. Mari kita lihat imamat. Imamat 1. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Dalam Alkitab Indonesia sehari-hari, tidak ada cacatnya. Dia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Tidak ada cacatnya. Pasal 22. Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela, tidak boleh ada cacat. Kalau begitu waktu bercela atau ada cacat, Tuhan tidak berkenan. Dari lembu jantan, domba atau kambing, segala yang bercacat badannya jangan kamu persembahkan. Entah luka atau penyakitan atau apapun, tidak boleh. Karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Kalau kamu kasih yang jelek, Tuhan bukan hanya tidak berkenan pada persembahannya, pada kamu juga Tuhan tidak berkenan.
Juga apabila seorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nasar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu, kambing, domba, maka korban itu harus tidak bercela. Tidak boleh ada cacatnya, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang mempunyai bisul bernanah, atau yang berkurap, semua itu jangan kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian jangan kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Tetapi seekor lembu atau domba yang tidak terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya, tidak sempurna bentuknya, menurut BIS, terjemahan lama, yang sumbing telinganya atau bibirnya, bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela, tapi sebagai korban nasar Tuhan tidak akan berkenan akan binatang itu. Tapi binatang yang buah pelirnya terjepit, atau ditumbuk, atau direnggut, atau dikerat, dikebiri, jangan kamu persembahkan kepada Tuhan. Jangan kamu berbuat demikian di negerimu. Juga dari tangan orang asing, jangan kamu mempersembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan alamu, karena semua itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan itu. Ketat aturannya. Ulangan 15:21. Tapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka jangan engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Tidak boleh. Aturannya sangat ketat. Nah, mengapa sampai tidak boleh, aturannya tidak boleh kasih yang jelek? Nanti gara-gara aturan inilah, saudara lihat cerita perjanjian baru, Tuhan Yesus pernah obrak-abrik bait Allah ya. Kenapa? Karena ada penjual binatang korban di sana, termasuk burung merpati, kambing domba di sana. Karena orang-orang dari luar negeri datang mau kasih korban. Itu untuk bisa mengorbankan binatang di bait Allah, itu harus ada bagian departemen pemeriksa domba, kelayakan. Bapak bawa domba, masuk di sini mau disembelih, seharus lewat saya sebagai bagian pemeriksaan. Setelah Bapak punya domba, Bapak akan dapat sertifikat kelayakan. Baru Bapak punya domba bisa disembelih, sebagai korban. Tapi karena mereka, Bapak boleh bawa kambing domba dari ujung sana, jauh-jauh sampai di sini. Biarpun waktu saya periksa ternyata mulus, saya akan cari akal supaya cacat. Misalnya saya potong telinganya sehingga cacat, waduh Pak, tidak layak. Kalau Bapak mau korban tuh di halaman bait Allah sana, tolong beli di sana. Maka Bapak terpaksa keluarkan uang, harga di sana 20 kali lipat. Makanya mereka bisnis kambing domba, merpati di sana itu ambil keuntungan besar sekali. Makanya Tuhan bilang, rumahku rumah doa, kau jadikan sarang perampok itu. Nah itu karena aturannya harus tidak bercacat. Nah saudara-saudara, mengapa sampai persembahan seperti ini tidak boleh? Karena itu penghinaan kepada Tuhan. Dan yang kedua yang harus kita pahami adalah semua korban perjanjian lama sebenarnya adalah bayangan. Bayangan dari korban perjanjian baru, yaitu Yesus. Dan itu binatang yang tak bercacat. Dari mana kita tahu bahwa binatang korban itu gambaran dari Yesus? Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi Yesus disebut anak domba, dan anak domba itu kan binatang korban. Anak domba. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Maka memang domba atau binatang korban itu gambaran dari Kristus. Gambaran dari apa? Dari kesuciannya. Ya. Dari ketidakberdosaannya. 1 Petrus 1. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ibrani 9:14. Betapa lebihnya darah Kristus,
sebagai persembahan yang tak bercacat. Berarti saudara, binatang korban itu tidak boleh ada cacat, harus terbaik. Karena itu menggambarkan Kristus yang terbaik dan tak bercacat. Sehingga waktu orang perjanjian lama kasih persembahan yang cacat dan jelek, itu sama artinya dengan mereka mau menilai korban yang akan datang. Itu bukan yang terbaik. Saya berikan satu komentar ini ya. Dalam perjanjian baru, Yesus diidentifikasi sebagai anak domba Allah yang tak bercacat. Yang darahnya suci menyelamatkan manusia. Jika umat Tuhan membawa persembahan yang cacat, itu menunjukkan kurangnya pengertian atau penghargaan terhadap kesempurnaan Kristus sebagai korban yang layak untuk menebus dosa. Dalam perspektif kristologis, memberikan persembahan yang cacat sama saja dengan mengabaikan betapa berharga dan sempurnanya pengorbanan Kristus. Pikirkan bagaimana saudara memberikan persembahan kepada Tuhan. Apakah kalau persembahan itu uang, saudara memberikan yang paling jelek? Kalau persembahan itu adalah waktu, apakah waktu saudara yang tersisa dan terjelek? Kalau itu adalah tenaga, apakah itu adalah tenaga tersisa setelah yang terbaik untuk urusan saudara? Kalau kemampuan, apakah itu adalah kemampuan-kemampuan sisa sedangkan kemampuan terbaik sudah dicurahkan di tempat lain? Nah, itu bisa menjadi penghinaan kepada Allah di satu sisi. Dan alasan kedua adalah gubernur saja menolak yang model begitu. Kayak Maliaki 1:8 tadi. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu. Bupatimu ini sebenarnya terjemahan yang lain adalah gubernurmu. Coba kasih gubernur itu. Apakah dia berkenan kepadamu? Apakah dia menyambut engkau dengan baik? Kalau ternyata gubernur saja merasa terhina dengan persembahan model kamu, apalagi Tuhan. Karena itu penting. Waktu kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, pelayanan kita, waktu kita, tenaga kita, perhatian kita, kontribusi kita, yang harus kita renungkan adalah kalau seandainya itu diberikan pada manusia, dia berkenan atau tidak? Coba saudara pikir, kalau waktu saudara habis dikerja di kantor dan segala macam itu, lalu istri hanya dapat yang waktu-waktu tersisa, dia protes tidak? Kalau istri wanita karir yang kerja pagi sampai malam dan suami tidak dapat waktu sama sekali dan dapat yang sisa-sisa saja, protes tidak? Kalau dia protes lalu mikir, Tuhan bagaimana? Sehingga banyak orang akhirnya menjadi pelayanan, ya kalau ada waktu. Ya kan? Kalau tidak ada waktu kan tidak bisa melayani. Kenapa? Karena waktu sudah habis di urusan yang lain. Kalau pelayanan yang akan kita lakukan, seandainya itu dilakukan pada manusia, berkenankah seorang manusia menerimanya? Kalau manusia saja menolak model seperti itu, apalagi Tuhan. Maka memikirkan semua ini, kita harus berpikir untuk bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari hidup saya. Terakhir, Tuhan senang dan menerima persembahan yang baik atau yang harum. Pertama, Tuhan minta yang terbaik. Kedua, Tuhan larang yang jelek. Dan yang ketiga, Tuhan senang kalau ada yang berikan terbaik. Waktu Habel memberikan persembahan, Tuhan senang. Ibrani 11. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang baik pada korban lebih baik daripada korban Kain. Lalu di bagian bawahnya, Allah berkenan akan persembahannya. Begitu Habel berikan yang terbaik, Tuhan Allah berkenan. Begitu juga Nuh. Kejadian 8. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dari seekor burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Artinya Tuhan berkenan kepada persembahan Nuh.
Tuhan senang dengan persembahan minyak narwastu dari Maria, dari Betania, Yohanes 12. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya dan meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini. Tuhan berkenan kepada persembahan Maria. Lalu orang-orang jemaat di Filipi 4 ayat 15. Kini aku, Paulus, telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Jadi jemaat Filipi, walaupun Paulus sudah pergi jauh, Paulus sekarang masuk penjara. Mereka utus Epafroditus, temani Paulus di penjara sambil bawa persembahan kasih. Maka Paulus waktu dapat persembahan kasih, dia bikin surat ini ya. Nah, aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kalau begitu, ketika persembahan itu yang terbaik, Tuhan senang dan menerimanya. Maka semua ini harus mengajarkan kepada kita bahwa mari kita belajar berusaha memberikan yang terbaik dari kita untuk Tuhan. Apa saja? Sekali lagi, kenapa saya tekankan ulang-ulang bahwa ini tidak hanya sekedar uang? Karena orang selalu berpikir bahwa hanya uang, persembahan hanya uang. Tidak. Maka semua harus memberikan yang terbaik. Di Kupang, di gereja saya juga menuntut supaya pemusik itu berikan yang terbaik. Karena mereka sudah ahli pada bagian masing-masing, tanpa latihan pun bisa. Mereka biasa lomba band juara-juara semua, tapi saya bilang tidak peduli kalian sudah juara dan harusnya datang naik pun langsung bisa. Tapi tolong berikan yang terbaik. Harus latihan sungguh-sungguh. Yang jadi singer, jadi WL harus latihan sungguh-sungguh karena itu persembahan berikan yang terbaik. Termasuk yang berkhotbah juga harus sungguh-sungguh karena itu adalah pelayanan terbaik yang harus diberikan. Itulah sebabnya kalau saya bikin khotbah nggak main-main. Kalau sebelum saya datang ke sini setiap hari Sabtu, saudara, saya itu duduk bikin khotbah tuh mulai dari Sabtu pagi itu bisa ketemu Minggu pagi. Kalau materinya banyak, saya kerja berhari-hari. Dan saya bukan orang yang kerja coret-coret outline saja, tinggal omong seenak-enak putar-putar kemana. Tidak. Semua saya tulis kata demi kata. Ya, kata demi kata saya tulis semua. Karena apa? Karena itu harus menjadi buku. Makanya setiap kali saya bikin khotbah jadi buku. Setiap kali saya jadi buku. Maka mungkin tidak ada pendeta bisa tulis buku sebanyak saya sudah 300 judul. Mungkin 400. Ya, karena tulis semua. Semua file saya dari bertahun-tahun, puluhan tahun yang lalu tersimpan semua. Kenapa? Itu berikan yang terbaik. Tapi begitu hari Sabtu saya harus datang di sini, saudara. Itu menambah pekerjaan saya. Kenapa? Karena biasanya 3 minggu agak longgar. Tapi karena hari Sabtu datang ke sini sudah tidak bisa bikin khotbah. Maka mulai tarik napas Senin, Selasa, Rabu itu sudah mulai kerjakan. Semua bahan mengajar saya selalu bikin usahakan yang terbaik. Maka semua pelayanan juga harus dilakukan terbaik. Gak boleh asal-asalan. Yang terima tamu juga harus terbaik. Senyumnya harus senyum terbaik. Jangan senyum setengah. Ya kan? Bikin renungan harian juga yang terbaik. Amin Pak Edi. Itu Pak Edi tiap hari bikin renungan. Saya kirim ke banyak orang ya. Banyak orang senang. Apa coba saudara bikin? Pikirkan lakukan yang terbaik. Tidak boleh setengah-setengah. Kalau saudara punya kemampuan mentok di level 2, maka level 2 itu terbaik dari saudara. Tapi sebenarnya saudara bisa kerja sesuatu level 9, tapi saudara hanya berikan level 2. Saudara belum berikan yang terbaik. Begitu. Mengajar sekolah minggu, saya tekankan, yang ngajar sekolah minggu juga. Jangan pikir ini anak-anak kecil bodoh-bodoh begini ditipu-tipu saja. Nggak bisa. Ya kan? Guru sekolah minggu harus belajar. Kalau guru tidak persiapan, tidak terbaik itu. Adik-adik, satu hari Tuhan Yesus pergi ke Yeriko, dia lihat Simon Petrus ada di atas pohon. Ya. Lalu ada sekolah minggu, Kak, itu bukan Simon Petrus, itu Zakheus. Lalu si kakak bilang, diam kakak, masih omong. Tuhan Yesus menatap Simon Petrus dan berkata, hei Petrus, turunlah.
Itu bukan tempatmu, itu tempat Zakeus. Maka apapun, jangan lakukan asal-asalan. Karena memberi persembahan kepada Tuhan, itu seluruh hidup kita dan pelayanan kita. Maka belajar berikan yang terbaik. Karena itu, marilah kita semua belajar untuk beri yang terbaik, karena Tuhan menuntut yang terbaik, Tuhan mengecam yang jelek, itu penghinaan bagi Tuhan, dan Dia suka menerima yang terbaik. Di Sabtu berikut kita akan bahas tentang contoh-contoh persembahan terbaik di Alkitab seperti apa. Termasuk juga akan membahas tentang persembahan buah sulung dan persepuluhan yang jadi kontroversi hari-hari ini. Ya, tapi biarlah hari ini mendorong kita melakukan yang terbaik. Tuhan memberkati kita. Amin.